Halo guys, perkenalkan nama aku Eka Meliana Risnawati, NIM 213111027 PAI 3A. Selanjutnya aku mau ngapain ya? Baik, langsung saja menuju ke pembahasan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Contrast Between Moral and Islamic Religious Education Dilemmas and Prospects, yang artinya kontras antara akhlak dan pendidikan agama Islam, dilema dan prospek. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan agama Islam atau PAI dan pendidikan moral memiliki perbedaan dalam sudut pandang filosofis inti dan metode pengajaran. Mengenai filosofi pendidikan nasional Malaysia adalah suatu upaya berkelanjutan untuk mengembangkan lebih lanjut potensi individu secara holistik dan terintegrasi untuk menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis secara intelektual, spiritual, emosional, dan fisik berdasarkan keyakinan yang teguh dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konteks sejarah PAI dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan Malaysia. PAI paling awal dalam sejarah Malaysia adalah pada masa Kesultanan Malaka jauh sebelum kemerdekaan tahun 1957. Pada awalnya, kelas-kelasnya informal dan ditangani dalam kompleks kastil. Fokusnya adalah keterampilan membaca Al-Quran. Ketika Kesultanan Malaka menjadi pusat ilmu pengetahuan, semakin banyak kelas agama dengan keragaman bidang dan topik di berbagai tempat menjamur, merambah ke negara-negara tetangga dan pemerintahan. Namun, pada masa kolonialisme, pertumbuhan PAI terhambat dan hancur. Pendidikan moral tidak diajarkan secara formal di sekolah sampai setelah Malaysia merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Sebelum kemerdekaan Malaysia, perkembangan pendidikan moral dan PAI formal berjalan lambat. Namun, penekanan yang kuat pada pembentukan karakter dapat dilihat dari pendidikan agama yang diajarkan secara informal di masjid, madrasah, dan rumah. Bagi siswa muslim, nilai-nilai tersebut diajarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan moral secara resmi diterapkan di sekolah-sekolah Malaysia pada awal tahun 1983 untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa non-muslim untuk mengembangkan nilai-nilainya. Model pendidikan karakter Likona. Tujuan pendidikan moral adalah untuk melatih nilai-nilai dan kebajikan yang baik untuk mengembangkan sifat-sifat karakter yang baik. Dengan cara ini, diupayakan untuk mengembangkan tidak hanya nilai-nilai ketepatan waktu, ketertiban, kepatuhan, dan ketekunan, tetapi juga kejujuran dan pengendalian diri. Etika yang baik harus didasarkan pada pengetahuan yang baik. Pengetahuan moral juga tentang memahami perlunya menjadi orang yang bermoral, dan pada saat yang sama untuk mengevaluasi diri sendiri. Perasaan moral terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, individu harus memiliki hati nurani. Yang kedua, struktur kognitifnya harus membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, harga diri harus tertanam dalam benaknya agar ia lebih memahami dirinya sendiri. Yang keempat, ia perlu mencintai yang baik, berempati, dan memiliki pengendalian diri yang baik yang dapat mencegahnya untuk berbuat kesalahan terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Yang kelima, menjadi rendah hati adalah salah satu cara untuk membantu individu mengevaluasi. Dan yang terakhir, mengoreksi dirinya sendiri kapanpun diperlukan. Tindakan moral terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kompetensi di mana individu dapat berubah dari pengetahuan moral dan perasaan moral ke tindakan moral. Yang kedua, kehendak di mana individu akan memprioritaskan untuk melaksanakan tindakan moral di hadapan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, mengelola tekanan dan kecenderungan dosa, kebiasaan di mana tindakan moral menjadi rutinitas. Selanjutnya yaitu metode pengajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Guru agama Islam harus memahami tujuan akhir pengajarannya, yaitu selalu menegakkan kebenaran yang disinari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Guru agama Islam perlu mengetahui dan memahami kemampuan siswanya agar selalu dapat berimprovisasi dan menggunakan strategi pengajaran yang tepat. Menurut Tamuriat, sebagian besar guru pendidikan agama lebih suka mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Saat mengajar PAI di sekolah-sekolah Malaysia,
ada dua hal penting yang perlu kita cermati, yaitu yang pertama, unsur Islamisasi menekankan pada integrasi hal-hal duniawi yang terkait dengan akhirat, karena konsepsi tentang akhirat memainkan peran penting dalam PAI daripada hanya untuk unggul dalam ujian. Pendidikan dalam kurikulum PAI tidak hanya untuk tujuan materi, tetapi juga atas dasar Islam. Pendidikan terikat dengan dasar agama, karena setiap niat dan perbuatan baik Allah dapat dianggap sebagai tindakan ibadah atau tujuan yang baik. Basis Islam bertujuan untuk mencapai tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga untuk akhirat. Itulah alasan utama mengapa selalu ada kebutuhan untuk mengintegrasikan unsur-unsur spiritual, fisik, emosional, dan intelektual dalam setiap lapisan kurikulum, mulai dari pengembangan, pengajaran, dan integrasi. Terdapat 4 jenis pendidikan Islam di Malaysia. Yang pertama, Sekolah Nasional Agama, Nasional Sekolah Menengah Atas, Sekolah Agama Terkenal, dan Sekolah Agama Negeri. Sebelum mengembangkan program pelatihan apapun, baik untuk PAI atau pendidikan moral, perlu untuk membandingkan dua mata pelajaran untuk memasukkan konten yang diperlukan untuk mempengaruhi pelatihan instruktur. Halstead telah menyebutkan bahwa pendidikan moral adalah bagian dari sistem kepercayaan umat Islam, dan sedikit upaya telah dilakukan untuk membedakan antara kewajiban moral dan kewajiban agama. Berdasarkan wawancara, temuan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A, yang berarti elemen pengajaran bersama antara pendidikan moral dan PAI. Tema A, integrasi nilai-nilai baik. Nilai-nilai adil harus diintegrasikan ke dalam belajar mengajar, meskipun kedengarannya rumit. Tema B, asesmen dinamis siswa tidak dapat mengerjakan ujian dengan baik karena penilaiannya lebih pada menguji hafalan fakta, dan berpikir untuk membedakan jawaban yang salah dari jawaban yang sangat baik. Tema C, pedagogi terbuka pendidikan moral dan agama tidak memerlukan teknik khusus dalam mengajar. Memiliki suri tauladan yang baik itu adalah kunci yang sangat penting. Tema D, keterlibatan kognitif, keterlibatan rasional, dan kognitif sangat penting karena merupakan dasar bagi harga diri anak. Tema E, menggunakan narasi dari cerita rakyat. Untuk pendidikan moral, menggunakan cerita yang berbeda untuk tingkat usia yang berbeda. Tema F, konseptualisasi nilai butuh waktu lebih lama untuk membahas nilai, karena setiap orang memiliki nilai yang berbeda. Tema G, skenario, studi kasus, dan drama memiliki tujuan dan berguna. Pendidikan moral mengajari mereka melalui atau dengan memberi mereka skenario. Selanjutnya bagian B, perspektif guru PAI. Tema H, kelas PAI tidak membahas teori moral. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Islam. Setelah itu akan ada beberapa ceramah yang menjelaskan sopan santun. Tema I, sifat-sifat baik yang diturunkan dari kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran dan narasi Nabi dibahas di kelas agama. Tema J, nilai-nilai hanya dapat diterima jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, tema K, dalam pendidikan agama kita membahas tentang kebajikan yang baik dan buruk, dari mana asalnya dan bagaimana mengembangkan dan memelihara kebajikan yang sangat baik itu. Perbedaan PAI dan pendidikan moral. PAI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengajaran dan pembelajaran keyakinan, ritual keagamaan, dan ritual kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang ditentukan dalam syariah, dan kewajiban adab dan akhlak yang diharapkan umat Islam untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pendidikan moral lebih fokus pada moralitas dan kebajikan, dan syarat dengan penerapan pilihan rasional. Dan yang terakhir yaitu pengaruh perbedaan PAI dan pendidikan moral pada pengajaran dan pembelajaran. Bagi pendidikan moral, penalaran moral dapat diajarkan melalui studi kasus kehidupan nyata. Dan untuk pendidikan agama Islam atau PAI, konten dalam muamalat atau elemen yang lebih luas selain ritual dan keyakinan dalam agama Islam, termasuk tindakan sipil dan transaksi bisnis, yang dapat membantu guru dan siswa untuk mempraktekkan unsur-unsur pengetahuan moral dan penalaran moral. Bagi PAI, pengetahuan moral juga bisa diajarkan dengan menggambarkan multidimensionalitas karakter Nabi Muhammad SAW. Suhid mencatat bahwa guru memiliki peran penting dalam mempengaruhi siswa. Dia menyoroti bahwa moral dan pengajaran yang baik sangat terkait satu sama lain karena guru selalu dianggap menjadi moral yang baik.
Mungkin videonya sudah cukup. Baiklah, saya tutup. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.